Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa man ittaba'al huda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa rasulullah ba'da, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya Zulfikar Wibisono akan mempresentasikan langkah-langkah pembuatan produk warga negara. Yang pertama, saya mengidentifikasi masalah pembangunan infrastruktur Indonesia serta merefleksikannya dengan nilai-nilai Pancasila dan mencari tahu seberapa sering masalah itu terjadi. Dengan berkomunikasi oleh beberapa pihak yang berkecimpung langsung di pembangunan infrastruktur Indonesia serta membuka lebar-lebar mata dan meningkatkan kepekaan diri, didapatkan masalah yang sering terjadi, yaitu yang pertama kualitas SDM dan dalam proyek pembangunan. Yang kedua, visi dan misi lembaga pembangunan infrastruktur yang tidak konsisten. Yang ketiga, nasib warga sekitar yang terdampak pembangunan. Yang keempat, dampak pembangunan yang tidak terencana terhadap perubahan alam. Yang kelima, alat dan bahan pembangunan yang berkualitas. Yang keenam, penerapan sistem keselamatan konstruksi. Dan yang terakhir adalah kendala pembangunan infrastruktur negara. Kemudian setelah saya melis beberapa masalah yang terjadi, kemudian saya menentukan topik, menyeleksi beberapa masalah yang telah dibuat tadi dan mencari tahu lebih dalam masing-masing masalah dan memutuskan salah satu topik yang paling menarik untuk dibahas, yaitu saya membahas pembangunan dan lingkungan. Kenapa saya memilih pembangunan dan lingkungan? Karena seharusnya pembangunan itu selaras dengan lingkungan. Ketika pembangunan semakin tinggi, semakin canggih untuk dibuat, maka seharusnya lingkungan juga semakin lestari akan adanya pembangunan tersebut, di mana kita sedang berada di era yang gencar-gencar bertumbuh, teknologi semakin maju dan berbagai hal bisa menjadi nilai positif untuk pembangunan tersebut. Yang ketiga, menentukan jenis produk. Jenis produk yang ditentukan adalah poster. Hal ini didasari dari kecenderungan manusia yang serba instan, dan poster itu cenderung lebih singkat, padat, dan jelas, sehingga tidak perlu waktu lama untuk mendapatkan informasi. Yang keempat, mencari informasi yang sesuai dengan topik. Mencari informasi dari berbagai media dan sumber yang relevan dengan topik serta menyusunnya dalam konsep awal, sehingga memudahkan untuk membahas materi yang akan disajikan pada produk. Saya mengambil materi dari beberapa sumber, dari artikel hingga media online yang tersebar di banyak kanal internet. Kemudian mencari informasi tentang bentuk konsep dan mempelajari cara kerja tools. Mencari informasi konsep produk yang sesuai dengan topik, mencari bahan yang menggambarkan isi topik, serta mempelajari cara kerja tools edit untuk memperlancar jalannya pembuatan produk. Saya mencari inspirasi pembuatan produk dari Freepik. Kemudian saya mencari tahu cara kerja alat yang saya pakai, yaitu Inkscape di YouTube. Kemudian langkah yang terakhir adalah membuat produk itu sendiri. Mulai membuat produk sekepikirannya, kemudian final touchingnya atau sentuhan akhirnya yaitu merevisi dan mengedit hasil sementara produk sampai akhirnya menjadi produk yang paripurna. Ini adalah kilas sementara saya membuat produk, dan hasil akhirnya adalah ini, pembangunan yang berasaskan lingkungan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.